Oke, saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kalau memang masih ada yang belum legowo begitu ya, setidaknya tadi kita lihat sedikit lah ya dari polling sosial media. Apakah itu artinya memang belum dewasa dalam berdemokrasi? Saya yakin kita semua bersikap legowo atas apa yang terjadi, tetapi sebenarnya berbagai kritik dan juga diskursus publik itu lebih merepresentasikan satu keprihatinan besar terhadap apa yang ingin saya sebut sebagai krisis keindonesiaan. Krisis keindonesiaan inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan bersama. Dan krisis keindonesiaan ini meliputi pertama adalah krisis demokrasi. Pemilu dan pilpres yang berlalu merefleksikan satu situasi di mana demokrasi mengalami kemunduran dan bahkan kerusakan yang sedemikian parah. Hal ini terbukti pada dua penelitian yang terbit pada tahun 2024. Penelitian pertama dilakukan oleh Profesor Dan Slater dari Universitas Michigan. Dan Slater mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi bukan satu transisi kepemimpinan, tetapi satu situasi di mana Indonesia mengalami apa yang dia sebut sebagai high state handover. Dan ini menandakan bahwa yang terjadi adalah serah terima kepemimpinan yang itu berisiko besar terhadap demokrasi kita, karena kata Prof. Dan Slater, Presiden telah menunjuk penerusnya dan karena itu memberikan jalan lapang bagi kemenangan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Liddell dan Saiful Muzani yang belum terbit tapi saya telah memperoleh draftnya, yang merefleksikan satu kerusakan demokrasi yang semakin parah. Nah, kerusakan demokrasi ini dipicu oleh dua faktor. Faktor pertama adalah perilaku elit yang tidak demokratis dan itu berjalan seiring dengan toleransi publik terhadap otoritarianisme itu sendiri. Sehingga ini yang sebenarnya memprihatinkan. Jadi pada krisis demokrasi itulah kita prihatin, risau terhadap perjalanan bangsa ini. Yang kedua adalah krisis konstitusi. Ini lebih membahayakan karena ini mengingatkan saya pada apa yang diamati oleh Fareed Zakaria terhadap situasi di Jerman ketika terjadi apa yang oleh Fareed Zakaria sebut sebagai Weimar Syndrome. Jadi ada sindrom konstitusi di Jerman di mana konstitusi Weimar yang didesain secara indah, secara bagus, tapi akhirnya tidak kuasa untuk menghalangi terjadinya fasisme dan nazisme di Jerman. Sehingga konstitusi tidak punya daya untuk merubah situasi di Jerman. Nah, saya khawatir bahwa situasi kita, situasi di mana konstitusi yang begitu indah, ketetapan MPR dan aturan main itu tinggal sehelai kertas yang indah dibaca, tetapi sebenarnya tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan itu sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran, ya? Ini yang menjadi kekhawatiran dan inilah krisis keindonesiaan, krisis demokrasi, krisis konstitusi, di mana hukum tidak tegak, hukum justru dikendalikan oleh orang-orang yang mengalami defisit moralitas. Nah itu dia, bagaimana sebenarnya cara untuk memagari kekuasaan dari para penguasa di tingkat eksekutif itu agar tidak otoritarianisme, tadi seperti yang disampaikan Pak Sukidi. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.